Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Setiawati. Saya dari kelas 12 Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi keuangan tentang dana kas kecil. Nah, jadi dana kas kecil atau petty cash ya. Jadi petty cash atau kas kecil itu adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan atau hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, contoh kas kecil atau petty cash ini adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Nah, di sini juga ada tujuan kas kecil. Yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atau pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Yang keempat, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Nah, di sini juga ada metode dalam pengelolaan kas kecil. Nah, metode ini mencakup tahapan-tahapan pengelolaan dalam penggunaan dana yang ada. Sehingga ketika laporan penggunaan kas kecil diminta oleh pihak-pihak yang terkait, dapat ditunjukkan dengan segera dan lengkap tanpa adanya kesalahan. Nah, metode pencatatan jurnal kas kecil ada dua. Yang pertama ada metode tetap atau impress fund system. Nah, metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil yang dimana rekening kas kecil yang jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya dalam buku jurnal kas kecil, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya, seperti itu. Nah, di sini juga ada ciri-ciri metode tetap. Nah, yang pertama ada bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Yang kedua, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan kas kecil yang telah digunakan sehingga jumlah dana kembali kepada jumlah yang sebelumnya, seperti itu. Jadi sama seperti itu. Nah, yang kedua di sini juga ada metode berubah-ubah atau fluctuation fund system. Nah, metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil. Nah, di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak selalu ditetapkan akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ketika pertama kali membuat kebijakan, perusahaan menetapkan jumlah nominal kas kecil sebesar 5 juta. Kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemudian kas kecil diisi kembali. Nah, ketika waktu pengisian, jika perusahaan menggunakan sistem dana tetap, maka jumlah kas kecil harus sama dengan jumlah saldo awal kas kecil. Namun, jika menggunakan metode dana berubah-ubah, pengisian kembali dana kas kecil tidak selalu sama dengan saldo awalnya, jadi bisa kurang maupun lebih, seperti itu. Di sini juga ada ciri-ciri metode berubah-ubah, yaitu yang pertama, pembentukan dan pengisian kembali kas kecil dicatat di debit dalam kas kecil. Nah, yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun terkait kredit akun kas kecil. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada dokumen yang dibutuhkan. Nah, yang pertama ini ada bukti kas keluar. Nah, dokumen ini berguna agar perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi pada fungsi kas besar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Nah, dalam sistem dana kas kecil, dokumen ini sangat dibutuhkan dalam saat pengisian kembali dana kas kecil.
Nah, yang kedua ada cek. Nah, cek ini adalah dokumen yang dipakai untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan yang namanya tercantum pada cek atau si pembawa cek tersebut. Nah, selanjutnya ada permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, dokumen ini dipakai oleh pengguna kas kecil untuk meminta sejumlah uang kepada petugas pemegang dana kas kecil. Nah, jadi bagi pemegang dana kas kecil ini berguna untuk bukti pengeluaran. Dokumen ini akan disimpan oleh petugas dana kas kecil ke dalam bukti pengeluaran dana kas kecil, seperti itu. Yang keempat ada bukti pengeluaran dana kas kecil. Nah, dokumen ini dibuat oleh pengguna dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pengguna dana kas kecil pada pemegang dana kas kecil. Yang terakhir ada permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian keuangan untuk memberikan pengisian kembali dana kas kecil, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan dalam saat saya menerangkan mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Baik, saya Tia Setiawati, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.